Halo guys, Eh, selamat berjumpa dengan saya di edisi perdana ini. Kebetulan saya ingin mereview beberapa tanaman yang sudah saya tanam dan memang memiliki beberapa manfaat yang belum diketahui secara umum. Padahal kalau ini kita tanam di pekarangan rumah kita, akan memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa bagi kesehatan kita. Dan mudah-mudahan di edisi perdana ini bisa memberikan edukasi, memberikan kemanfaatan bagi semua, utamanya masyarakat atau keluarga-keluarga semua yang ada di Indonesia ini, untuk bisa membudidayakan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan peningkatan imunitas kesehatan bagi kita semua. Tanaman di market adalah bunga telang. Bunga telang yang secara ilmiah dikenal sebagai Clitoria ternatea dan memiliki warna biru cerah yang khas. Tanaman ini memiliki nama yang berbeda-beda. Kalau ada yang menyebut sebagai bunga kupu-kupu, kalau di Jawa terkenal dengan bunga tek-tek. Ada juga yang agak modern sedikit, butterfly flower. Ada juga bunga kelentit. Di daerah Sumatera sana bilang macam-macam nama bunga ini. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah apa manfaat dari bunga telang itu. Yang ini akan kita sampaikan, bahwa selain memiliki warna yang bagus, ternyata bunga telang ini memiliki manfaat yang luar biasa. Di kajian potensial farmakologis, bunga telang atau Clitoria ternatea menemukan potensi bunga telang sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan analgesik, antiparasit, dan antasida, anti diabetes, anti kanker, dan sebagainya. Makanya di masa-masa pandemi saat ini, alangkah baiknya untuk bisa menjaga kesehatan itu kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami bunga telang. Seperti ini, macam begini. Nah, ini kami sudah mulai menanam, tapi untuk sementara ini belum saya jual. Saya nggak pengen jual juga, karena saya hanya ingin memberikan kemanfaatan untuk pribadi dulu. Setelah saya rasakan ternyata banyak manfaatnya, ya ini akan kami sebarluaskan supaya masyarakat di Indonesia ini bisa merasakan manfaat bunga telang. Mudah menanamnya, tiap hari tumbuh bunganya, dan bunganya itu yang kita bikin teh. Nah, nanti proses membuat teh, proses membuat turunan yang lain bisa kita review di kesempatan berikutnya. Tapi sebelum saya berlanjut, saya minta dimungkinkan bisa subscribe, karena dengan subscribe dari para pemirsa itu memberikan motivasi bagi saya untuk terus memberikan informasi bagi pemberdayaan, bagi kemanfaatan masyarakat. Habis ini saya akan ajak ke kebun, tapi sebelum kita ke kebun nanti saya sampaikan juga cara membuat teh bunga telang. Kemudian juga kalau misalkan khususnya yang di Kalimantan Utara atau di lebih terkhusus lagi di Bulungan, lebih terkhusus lagi di Tanjung Selor, kalau membutuhkan
benih bunga telang. Kebetulan saya sudah menanam banyak, membibitkan juga, bisa diambil di rumah saya secara gratis. Nah, saya berharap nanti bisa ditanam di pagar-pagar rumah sehingga setiap rumah ada bunga telangnya, dan bunga telang ini akan memberikan manfaat untuk dibuat teh atau dibuat yang lain, untuk obat mata dan sebagainya. Nah, nanti utamanya di masa pandemi ini supaya meningkatkan imunitas kita. Oke guys, nanti kita lanjutkan, kita akan menuju kebun, dan mudah-mudahan di edisi perdana ini memberikan kemanfaatan, dan kita akan bertemu di channel kita di vlog ini. Mudah-mudahan vlog ini juga akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke guys, inilah bunga telang itu. Kebetulan sudah saya panen tadi pagi, sudah saya jemur, sehingga tinggal bikin tehnya aja. Jadi ini hanya ada beberapa pokok aja. Saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 lah. 10. Ini tiap pagi, ya ini macam begini nih bunganya. Supaya tahu ini bunganya seperti ini. Nah, inilah bunga telang. Dan bunga telang ini sudah seperti yang saya sampaikan tadi, manfaatnya sungguh luar biasa. Kalau kita bisa memanen tiap hari, kemudian kita jemur, kemudian kita bikin teh atau bikin yang lain, itu akan memberikan peningkatan imunitas. Ini sudah saya rasakan sendiri, makanya saya berani menginformasikan kepada masyarakat ini supaya membudidayakan bunga telang ini di setiap rumah. Ini tujuannya juga itu, bahwa kesehatan itu tidak mahal, kesehatan itu bisa kita jaga dengan rutin mengkonsumsi hal-hal yang bisa menyebabkan sehat. Yang bisa menyebabkan sehat ya diantaranya ini, salah satunya adalah bunga telang ini. Bunga telang ini bisa karena ada antioksidannya, juga ada macam-macam itu, bisa juga menyehatkan pencernaan, anti diabetes, juga cocok untuk kawan-kawan yang diet. Jadi nanti ini adalah bunga telangnya, supaya kawan-kawan tahu ya. Bunga telang ini lumayan, ini ada 10 pokok aja. Sebetulnya rencananya kan di kebun ini kan ada lumayan, ada 25 kali 100. Ini rencananya, ini kan kami sedang membibitkan ini agak banyak, ada sekitar 100 pokok. Nanti habis ini kita bersihkan semuanya, kita jadikan kebun telang. Mudah-mudahan nanti ketika ini sudah diinformasikan, masyarakat bisa tahu manfaatnya. Mereka juga akan menanam di setiap keluarga untuk menjaga kesehatan masing-masing. Dengan mengkonsumsi bunga telang ini, maka akan meningkatkan imunitas, apalagi di masa pandemi ini, supaya kita menjadi masyarakat yang sehat. Ini lumayan. Tapi sebetulnya juga banyak ini ada kandang-kandang ini juga ada ini madu kelanceng. Kalau itu nanti kita review tersendiri tentang budidaya madu kelanceng atau madu itana. Mungkin sekian dulu guys, nanti saya akan perlihatkan yang ada di pagar rumah, sehingga akan juga mempercantik, meningkatkan estetika rumah kita, karena ada bunganya yang berwarna biru, itu akan mempercantik halaman rumah kita. Kita akan jalan ke sana guys ya, ini masih di belakang rumah, yang di depan kita akan lihat yang di pagar rumah yang sudah kami tanam. Ini ada macam-macam, ini termasuk ini pembibitannya ini guys, ini ada banyak, ini ada sekitar 200-an lah ini. Nah, makanya saya tadi bilang kalau ada kawan-kawan yang berminat untuk mengembangkannya, bisa ngambil di tempat saya secara gratis. Ini kalau yang itu madu itana, itu madu itana. Kalau ini adalah kaliandra. Ini untuk
mendukung budidaya madu itana yang ada di situ. Nanti di kesempatan yang lain nanti akan kita sampaikan juga kaitannya dengan pengembangan budidaya madu itana dan manfaat-manfaat dari madu itana. Untuk saat ini kita coba fokus pada manfaat bunga telang. Nanti habis ini kita coba praktekkan apa saja yang turunan yang bisa kita manfaatkan dari bunga telang ini, misalkan untuk teh atau untuk yang lain. Oke ya. Nah, ini rumah saya sebelah sungai ini. Proses pembuatan teh bunga telang. Jadi bunganya ditata melingkar begini, kemudian kita panaskan. Pada waktu panas itu jangan terlalu panas, mungkin cuma 2 atau 3 jam saja. Kemudian ketika sudah kadar airnya sudah turun, itulah menjadi bahan untuk pembuatan teh dari bunga telang. Nanti pembuatan tehnya nanti ada juga akan kami review untuk bagaimana membuat teh bunga telang. Sangat mudah sebetulnya kan, karena bunga telang ini tidak memiliki aroma, sehingga lebih pada warna saja, warna dasarnya, tapi aromanya aroma seperti air tawar biasa gitu. Ini cara membuatnya biasa istri saya pagi-pagi yang manen, kemudian dibikin seperti ini. Nanti 2 jam kemudian sudah agak kering, kadar airnya sudah tidak ada, baru dipanen, baru disimpan bisa menjadi lama. Ini contohnya. Nah, ini guys, sebetulnya sehat itu tidak mahal, sehat itu murah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi sehat itu ya dengan ikhtiar. Itu ikhtiarnya ya begini nih. Kalau ada di rumah ada lahan kosong atau di depan rumah ada pagar-pagar rumah yang ada sisa tanah sedikit, itu bisa ditanami bunga telang dan nanti bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita, utamanya untuk meningkatkan kesehatan pencernaan, anti diabetes, anti inflamasi, anti bakteri, macam-macam di sana. Kemudian yang sudah saya praktekkan dan sudah terbukti, teruji itu ketika saya sakit mata itu, kalau saya pernah sakit mata itu ke dokter mata minimal 500, itu pun lama sekali, seminggu 2 minggu baru suruh kembali lagi, baru bisa sembuh. Nah, ternyata ketika dengan bunga telang ini caranya sangat mudah. Kita ambil bunga telangnya ya, atau kita seperti bikin teh gitu, kemudian atau kita rebus bunga telang yang segar itu juga bisa, 20 lembar, kemudian di air 1 liter atau 2 liter, kemudian setelah direbus warna sudah biru, kita dinginkan, baru kita akan kita pejamkan dan kita buka mata kita di air itu. Bukan yakinlah karena saya sudah mempraktekkan itu, mata langsung bersih, mata yang merah dan belek itu bisa bersih. Makanya banyak sekali manfaat bunga telang ini, maka saya sharekan ini, mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing untuk ditanami bunga telang atau bunga tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat lainnya. Mungkin kali ini kita mereview tentang bunga telang atau tanaman-tanaman yang di seputar rumah itu. Nanti di kesempatan yang lain kita akan mereview beberapa tanaman dan manfaatnya, dan yang sudah kita praktekkan sehingga tidak hoak, karena saya sudah praktek. Terima kasih guys. Sebelum saya akhiri, saya minta tolong di subscribe guys ya, subscribe, dukungan kawan-kawan terhadap channel ini akan memberikan motivasi pada saya untuk selalu memberikan informasi yang memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe. Oke, terima kasih.